Kita bersyukur untuk hari yang indah Tuhan berikan buat kita hari ini dalam Minggu P3 Yeremia, pemuda dan remaja gereja kita dalam ibadah yang luar biasa pada hari ini. Bersyukur untuk sukacita dan kesehatan yang Tuhan berikan buat kita. Saudara, mari kita membuka kitab kita dari kitab Efesus pasal 5, ayatnya yang ke-8, satu ayat saja. Saya bacakan buat kita, Efesus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara-saudara, hari ini saya disuguhi tema saudara, darkness into light. Bergumul dan berpikir kemudian untuk boleh melihat sebuah pemaknaan yang benar dan apa yang menjadi jawaban bagi kita melalui sebuah harapan dengan tema ini saudara. Pertama yang terpikirkan oleh saya, memaknai diri kita sejatinya kita perlu melihat kita datang dari mana dan mau kemana. Bahwa kita datang dulunya juga semua berasal dari sebuah apa yang disebut dengan kegelapan. Kalau belajar saudara dari kitab Kejadian, maka jelas ditulis pada mulanya bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita. Maka bumi pada awalnya pun juga adalah gelap gulita. Maka mengatasi gelap gulita, maka Tuhan ciptakan terang. Maka yang dijadikan Allah adalah pertama terang. Tanpa terang tidak ada yang diciptakan. Tanpa dijadikan terang tidak ada yang diciptakan. Maka ketika kita berbicara tentang keimanan, tentang keadaan, tentang diri, tentang gereja, maka kita perlu melihat sebuah keadaan perubahan yang harus terjadi dalam setiap diri orang percaya. Kita maknai dari sebuah definisi gereja, eklesia saudara, yaitu dipanggil keluar. Bukan satu orang, bukan beberapa orang, tetapi komunitas dan banyak orang dipanggil keluar dari kegelapan. Dipanggil, itu berarti apa saudara? Terjadi sebuah perpindahan, terjadi sebuah peralihan tempat, terjadi sebuah perubahan status bagi semua orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Maka kalau kita tambahkan dengan definisi Kristen yang artinya kita yakini dalam definisinya disebut pengikut Kristus, maka dalam hal ini pemaknaan yang sempurna soal siapa kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil Kristus keluar dari kegelapan dunia kepada terangnya yang ajaib. Amin saudara. Maka Tuhan membawa kita berpindah. Itu berarti apa saudara? Tuhan membawa sebuah perubahan bagi kita keluar dari kegelapan dunia kepada terang Tuhan. Keluar dari seluruh keadaan-keadaan dunia kepada sebuah keadaan yang baru. Dan harapan kita saudara ini bukan hanya soal status, tetapi kita berbicara soal pemaknaan. Nah hari ini ada dua hal penting yang mau saya sampaikan buat kita. Pertama saudara mengenai kegelapan. Walaupun bicara kegelapan nanti saya tidak usah banyak. Kegelapan itu berarti saudara bahwa di dalamnya tidak ada terang. Itu berarti saudara kalau kita melihat kisah-kisah penciptaan itu, Tuhan memang menjadikan malam gelap supaya istirahat. Tidak berbuat, tidak bertindak, tidak melakukan apa-apa. Tuhan ciptakan itu. Maka dalam kegelapan tidak dapat berbuat apa-apa selain berdiam diri. Dalam kegelapan. Kalau kita maknai juga secara rohani saudara, kegelapan itu berarti berbicara tentang keadaan manusia yang tanpa pengharapan, hidup dalam dosa, orientasi kejahatan, tidak ada jaminan keselamatan, tidak mengenal arti kebenaran dan hidup dalam kebinasaan. Maka kalau kita sekarang berbicara tentang kegelapan, apa yang sedang terpikirkan saudara? Bahwa hidupnya adalah dalam kejahatan, dalam dosa. Kalau kita sebut hari ini kita berbicara tentang kegelapan, maka di dalamnya tidak ada sesuatu yang pasti. Semua orang akan meraba-raba, yang terjadi adalah di hidupnya dikuasai oleh kekhawatiran, hidupnya dikuasai oleh hal-hal jahat, dan orientasi selalu bertindak pada hal-hal jahat, dia takut, dia khawatir, bahkan disebutkan kesesatan. Kegelapan saudara.
Kalau pikirannya gelap, maka tindakannya juga bisa brutal. Maka kalau ditanya orang-orang yang melakukan kejahatan, dia sudah kalap, dikuasai kegelapan pikirannya, maka tindakannya ada yang benar? Tidak ada. Harus pikirannya terang. Harus pikirannya jernih. Dorongan daging yang menjadi penguasa baginya. Keinginan dikedepankan. Ketakutan tak bisa dipisahkan dari hidupnya. Khawatir. Bagaimana besok, bagaimana besok, bagaimana besok, bagaimana nanti. Bahkan seluruh arah hidupnya. Tidak ada sebuah kepastian soal masa depan. Tidak tahu kalau sudah berakhir hidup di dunia ini, kita mau kemana, tidak ada kepastian di dalam mereka. Tidak ada yang bisa memastikan. Dalam kegelapan, saudara. Bahkan kalau kita belajar dari sejarah, sejarah gereja juga sudah ada pada masa-masa kegelapan. Arah gereja itu mau kemana tidak diketahui. Arah pelayanan mau kemana pada zamannya juga tidak diketahui. Oleh karena apa, saudara? Tidak ada tujuan. Karena memang betul-betul dalam kuasa oleh intimidasi berbagai persoalan yang datang dari luar pada saat itu. Identifikasi itu juga lah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dia katakan dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3, saudara, bahwa dahulu juga kamu demikian. Jemaat di Efesus itu juga dulu begitu, bahwa kamu dulu hidup dalam kegelapan. Ayat 1, 2 dan 3 dikatakan begini. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan karena dosamu. Kamu hidup di dalamnya, di dalam dosa dan di dalam pelanggaran, karena kamu mengikuti jalan dunia. Sampai di sini saya mau katakan, saudara, jika seseorang memiliki semua apa yang bisa dia dapat di dunia, itu tidak akan pernah bisa membawanya pada sebuah kebenaran. Ketika dihidupi seluruh keinginan dunia, itu tidak akan membawa dia pada sebuah pengenalan akan Allah. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kegelapan definisinya adalah durhaka dalam gambaran itu. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, termasuk merujuk pada diri Rasul Paulus yang keinginannya apa, saudara? Menganiaya, yang keinginannya membunuh, dan yang keinginannya adalah untuk membunuh semua orang-orang percaya. Ke daerah Damsyik dia mau habisi semua orang yang percaya. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Apakah hanya Rasul Paulus yang demikian? Saya katakan tidak. Apakah hanya jemaat Efesus juga yang digambarkan demikian? Saya katakan tidak. Tetapi semua orang dulu juga adalah dalam kegelapan. Dan saya percaya juga, saudara, bahwa dulu pun mungkin kita juga ada dalam gambaran kegelapan. Walaupun ada sebuah perubahan, hari ini kita menjadi orang yang berbeda. Ada sebuah tahapan perbedaan yang kemudian kita alami. Menjadi apa, saudara? Itu yang kita lihat kemudian. Menjadi terang. Saya akhiri mengenai pembahasan kegelapan, saudara. Karena saya percaya bukan di situ yang paling penting diri kita sekarang. Masa lalu boleh kita dalam kegelapan, tapi kita akan beranjak kepada sebuah apa yang menjadi keinginan Tuhan, bahwa kita hidup dalam terang. Terang adalah kegelapan, berarti, saudara, kegelapan menjadi terang itu terjadi sebuah perubahan secara total. Transformasi total. Perubahan secara total. Bukan perubahan secara sebagian. Kalau perubahan secara total itu berarti dia meninggalkan wujud yang lama, sifat yang lama kepada sebuah sifat dan wujud yang baru. Nah, kalau meninggalkan yang lama, tidak lagi pada kehidupan yang lama, tapi dia pada sebuah keadaan yang baru. Perubahan total, beranjak dan beralih dari sesuatu yang lama kepada sesuatu yang baru. Dan itu disebutkan sekarang kamu sudah menjadi terang. Yang disampaikan dalam Efesus pasal 5 ayat 8 adalah, dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu telah menjadi terang. Ada sebuah keadaan baru yang disampaikan menjadi identitas kita. Sekarang kamu adalah orang-orang terang. Bahwa Allah bertindak secara aktif melakukan perubahan bagi manusia.
Allah bertindak. Saudara, kalau mau saya katakan begini, saya berubah bukan oleh saya. Tetapi manusia tidak akan pernah bisa berubah kalau bukan Tuhan yang bekerja dalam dirinya. Maka yang membuat seseorang berubah siapa? Bukan dirinya. Terlalu sulit bagi kita untuk mengalahkan keinginan daging tanpa hadirnya Tuhan. Terlalu sulit bagi kita untuk merubah diri tanpa hadirnya pengenalan akan Tuhan. Tanpa dikuasai Tuhan, terlalu sulit buat kita untuk berubah. Maka yang mengubah manusia bukan dirinya, tetapi Tuhan yang bekerja. Maka Tuhanlah yang secara aktif bekerja oleh rohnya, oleh firman yang kita renungkan setiap hari, membuat kita masuk dalam sebuah perubahan, bukan diri kita. Maka jangan pernah berpikir untuk mengubah seseorang. Kita tidak akan bisa mengubah orang lain. Mengubah diri kita pun kita tak mampu. Tetapi yang mampu mengubah kita adalah Tuhan yang bekerja. Maka iman di dalam Kristus dan hadirnya Tuhan, hidup di dalam Dia, bukan menggeser sedikit, saudara. Bukan menggeser sedikit. Perubahan bukan bergeser sedikit. Saya tadinya di sini, bukan bergeser sedikit. Tetapi keimanan kita membuat kita pindah pada sebuah tempat yang baru dan jauh. Tidak ada relasi, tidak ada hal yang lama. Tinggal dalam diri, diubah dan diubah oleh Allah. Dan kita disebutkan menjadi ciptaan baru. Maka statusnya adalah menjadi anak-anak Allah. Kalau dulu dalam kekelaman, maka hidup dalam Tuhan, kamu hidup dalam kekekalan. Antara kebinasaan dan kekekalan menjadi sesuatu yang menjadi hal yang sangat berbeda. Dan kita tidak lagi ada pada kebinasaan, tapi hidup dalam kekekalan. Itu yang Tuhan kerjakan buat saudara dan saya, dan itu yang kita nikmati dalam relasi hidup di dalam Dia, beralih dan pindah. Yesus membawa perubahan secara total buat manusia. Yang dinyatakan dalam Kolose pasal 1 ayat 13. Kita baca bersama-sama, saudara. Ia telah melepaskan kita, 1, 2 yang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Melepaskan. Saya suka kasih gambarannya. Kalau ini saya, manusia, ini ikatan dosa. Kita tidak akan pernah mampu melepaskan diri dari cengkeraman ini. Harus ada oknum yang lain, yaitu yang dilakukan oleh Kristus melepaskannya. Bayarannya mahal dan penebusannya tidak murah. Manusia tidak akan bisa melepaskan ini dari sini. Ada cengkeraman yang kuat. Maka Rasul Paulus berkata apa? Memang yang kita inginkan, yang kita pikirkan yang baik, tapi yang kita lakukan yang jahat. Kita seringkali melakukan apa yang tidak kita inginkan. Oleh karena kuasa. Kemampuan melepaskan diri terlalu jauh. Sekarang kamu adalah terang. Berarti hidup dalam kebenaran firman. Hidup penuh pengharapan dan hidup dalam kekekalan bersama Tuhan. Kebenaran bukan soal seberapa mampu manusia. Kebenaran bukan soal berapa hebat keadaan kita. Kebenaran bukan soal berapa jago dan seberapa luar biasanya kita. Tetapi kebenaran adalah soal bagaimana Tuhan berkenan atas hidup kita dan kita dibenarkan oleh Allah. Tapi kebenaran adalah bagaimana Tuhan berkata, aku berkenan atas hidupmu, aku berkenan atasmu, dan itu dibenarkan oleh Allah. Sesungguhnya kita tidak layak. Sejatinya tidak layak. Tetapi dilayakkan. Sejatinya saudara tidak layak. Tetapi dilayakkan. Kalau hitung-hitung Bapak Ibu, jika manusia berdosa langsung mendapat hukuman kecil, apalagi yang paling kecil sekarang, seujung rambut lah. Kalau berdosa hari ini dikasih noda di wajah kita ini seujung rambut saja, mungkin satu hari separuh wajah ini sudah hitam semua penuh noda. Karena di mana kita tidak berdosa? Dalam hal apa kita tidak melakukan yang tidak berkenan kepada Allah? Perkataan, mungkin saja perkataan kita menyakiti. Sekarang pembunuhan tidak dengan pedang, tapi pembunuhan verbal. Oleh apa saudara? Intimidasi, kata-kata kasar, kata-kata yang sangat membunuh karakternya. Dan bukankah itu banyak yang terjadi? Membunuh karakter.
Dan bukankah itu yang sedang kita hadapi juga sekarang? Dalam pergaulan? Bukan oleh pedang, saudara, enggak. Lalu bagaimana kata-kata kita juga memberkati dalam relasi dalam banyak hal. Tetapi Tuhan luar biasa. Kita baca Efesus pasal 1 ayat 18, 1-2 ya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan, apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang yang kudus. Maka Tuhan panggil kita untuk melihat apa, saudara? Kekayaan. Tuhan panggil kita untuk melihat apa? Kekayaan. Semua orang senang dengan kekayaan. Tapi bukan kekayaan duniawi yang Tuhan janjikan. Kekayaan kemuliaan Allah. Maksudnya saya bahagia hari ini berdiri di sini untuk khotbah pertama. Untuk khotbah pertama baru ini. Tapi untuk kata sambutan sudah 2 kali. Tapi khotbah baru hari ini. Saudara, saya berbahagia berdiri di hadapan Bapak Ibu. Menyampaikan firman Tuhan ini. Tetapi bayangkan juga betapa bahagianya kalau saya selesai khotbah ini Tuhan bilang, Tuhan aku berkenan atas pelayananmu, atas hidupmu. Bisa bayangkan betapa ajaibnya lagi, luar biasa. Terkadang Bapak Ibu kalau kita jujur misalnya selesai khotbah bersalam-salaman, terima kasih Pak Des, terima kasih Mukse, terima kasih Pak Pendeta, saya diberkati. Kita pun sudah senang. Apalagi kalau yang punya firman ini berkata, aku berkenan atas pelayanan. Sebuah pergumulan bagi kami para pengkhotbah adalah kami tidak mau saudara-saudara pulang tanpa membawa berkat dari persekutuan ini. Dan saya percaya di situ letak kebahagiaan dan sebuah kekayaan yang luar biasa dalam pelayanan kita. Sekarang kamu adalah terang. Hal ini menegaskan kepada kita bahwa kita perlu masuk dalam sebuah proses perubahan pertobatan. Meninggalkan hidup lama, mengambil hidup baru. Meninggalkan status yang lama dan masuk pada status baru. Anak-anak Allah. Hal itu berarti saudara kita saat ini ada dalam sebuah kehidupan yang Tuhan berkenan di dalamnya. Maka katakan dulu begini. Saya mau hidup berkenan kepada Allah. Sama-sama. Saya mau hidup berkenan kepada Allah. Bagaimana caranya? Bertobat, saudara. Apakah yang dalam gereja tidak perlu bertobat? Jangan salah. Firman Tuhan ini bukan disampaikan bagi mereka yang di luar gereja. Tapi yang paling utama adalah bagi kita yang di dalam gereja. Penghakiman pertama dimulai dari mana, saudara? Dari dalam gereja. Bagi orang-orang percaya. Kalau tidak percaya, tidak mengaku percaya, sudah pasti tahu tempatnya toh. Tidak perlu dihakimi, sudah jelas. Tetapi yang perlu mendapatkan penghakiman pertanggungjawaban siapa? Kita. Saudara mengaku, saya mengaku percaya Tuhan, maka butuh pertanggungjawaban. Tapi kalau mereka sudah mengaku tidak percaya, sudah jelas. Sudah jelas status. Maka yang dalam gereja perlu mengalami pertobatan. Perlu, saudara. Saudara perlu mengalaminya? Perlu. Saya perlu mengalaminya? Perlu. Maka kita perlu datang kepada Tuhan setiap hari. Saya suka motto ini. 24 jam satu hari hidup di dalam firman Allah. Apa artinya, saudara? Hidup dikoreksi, hidup dalam sebuah nilai, hidup dalam sebuah relasi, hidup di dalam Dia, hidup di dalam Dia. Bahwa ketika kita ada di situasi yang Tuhan kehendaki, saudara, berarti kita dalam sebuah tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita. Itu artinya apa, saudara? Bahwa kita ada dalam sebuah pemaknaan hidup yang sesungguhnya. Bahwa kamu adalah terang itu berarti kita hidup untuk memberi sebuah dampak dan pengaruh yang mengubah. Dampak dan pengaruh yang mengubahkan. Terang menunjukkan pada sebuah kualitas moral, kualitas hidup orang percaya, kualitas diri orang-orang percaya. Bahwa kamu adalah terang. Itu berarti kamu orang-orang kudus, orang-orang jujur, yang hidup benar, yang hidup melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Maka boleh tanya, kalau disebutkan kamu adalah terang, apakah dalam kejujuran kita sudah berdampak? Apakah dalam segala sikap hidup sehari-hari kita sudah jujur, sudah berlaku benar, sudah melakukan hal yang baik? Atau mau tanya saudara, saya kasih contoh ini. Kita ibadah di sana tadi pagi. Kalau mau pulang dari situ, kan jauh mutar. Atau mutar dari sana. Saya lihat, entah siapa saya tidak tuduh, motong aja dari sini. Tahu kan itu melawan arah? Berapa meter? Hanya sedikit. Tetapi kenapa gereja tidak berdampak? Kita tidak jujur. Soal itu aja kita tidak jujur.
Tengok sedikit, apalagi kasih tahu satpam, tahan dulu jalan. Bisa? Bisa. Baru kita lewat dari sini. Saya tidak mau lakukan itu. Satpam sudah bilang, Pak langsung aja. Tidak, saya mutar. Belajar Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu saya ditangkap polisi. Di perapatan Caritas. Saya udah pakai baju pendeta begini. Lalu diberhentikan. Bayangkan malunya. Lalu saya bilang, karena kalau di jalan itu katanya lewat lampu, kalau sudah lampu kuning kan langsung tangkap. Saya bilang begini. Anak-anak juga sudah bilang, karena saya juga sudah cari di rumah. Kalau lampu lalu lintas ini harus ditaati. Hijau jalan, kuning hati-hati berhenti, atau hati-hati siap-siap untuk jalan. Kalau merah, walaupun tengah malam, mau jam berapapun, jangan lewat. Jangan terobos. Lalu kami ditangkap polisi. Dalam pandangan saya masih harus lewat. Karena kalau saya berhenti, saya akan ditabrak dari belakang. Kalau saya berhenti. Karena memang saya antara hijau dan kuning. Antara hijau dan kuning. Anak-anak juga bilang, Pak, tadi saya lihat kami harus jalan. Anak-anak juga bilang, Pak, Bapak lihat baju saya ini. Pendeta loh ini. Tak mungkin saya berbohong. Saya juga mau khotbah. Bapak tahu bagaimana saya berkhotbah hari ini kalau saya juga sekarang berbohong. Ada ibu sama anak-anak. Kami berempat di dalam mobil. Lalu polisinya bilang, udah Bapak jalan aja. Bukan itu. Bukan soal jalan aja. Jangan jadikan kita salah padahal kita tidak salah. Yang mau saya katakan apa saudara? Bahwa dalam hal kecil seringkali di gereja kita menjadi orang-orang kudus. Tapi di luar tidak. Hanya soal aturan lalu lintas saja seringkali kita tidak taat. Kalau ditangkap polisi saya tidak mau sogok. Kalau mau tilang-tilang. Tapi kalau mau ampuni, ampunilah. Betul. Kalau saya jalan ditangkap polisi, Bapak salah. Ya saya minta maaf. Saya sadar saya salah. Mau diselesaikan di sini atau di kantor? Enggak, saya enggak mau. Kalau mau ditilang, tilang. Saya sudah pernah ke pengadilan gara-gara tilang. Lalu dipanggil lah, pendeta Tomuan katanya, Allah malunya. Anak-anak. Bayarnya tahu berapa? 35.000. Tapi kalau di jalan saya harus bayar 100.000. Tapi paling tidak saya pun adalah orang yang taat hukum. Saya tidak lakukan. Saya sadar saya salah. Saya bilang tilang. Kalau tidak, ampuni saya. Itu aja. Maafkan kesalahan saya atau tilang aja. Tidak ada yang lain. Sekarang sudah boleh tilang di tempat. Sudah kembali lagi peraturannya boleh tilang di tempat. Boleh kasih sekarang. Nah, saya tidak mau. Saudara, bahwa kamu terang itu berarti bahwa kita hidup memberi dampak. Kudus, jujur, anak-anak muda. Pacaranmu kudus enggak? Pacaranmu benar enggak? Hidupmu di luar benar enggak? Atau hidup dalam hal-hal yang tidak baik atau tidak? Dari kegelapan atau tetap sekarang dalam kegelapan, atau judulnya saja into light akan menjadi terang, tapi faktanya kita masih dalam kegelapan. Sekarang kan sedang lagi ujian ini. Ada ilmu gelapnya juga barangkali ya. Mudah-mudahan tidak ada ilmu gelap saat ujian. Bahwa ada banyak ilmu gelap, belajar aja. Anak saya kemarin ujian matematika. Mudah-mudahan untung dia tidak datang. Kalau datang pasti nanti protes di rumah. Ketika satu mata pelajaran dia bilang, berserah kepada Yesus katanya. Sesudah pulang lalu dia bilang, bagaimana bang hari ini? Dari 30 pertanyaan tahu satu saja yang saya yakin benar. Hanya satu, sisanya berserah kepada Yesus. Kita suruh pun belajar, dia stres. Kalau dia stres gatal badannya. Jadi kalau dia stres itu kan kulitnya gatal-gatalan. Nah udahlah, berserah pada Yesus juga lah saya. Daripada dia stres, berserah pada Yesus. Kamu adalah terang, itu berarti kita maknai dengan sukacita hidup dalam pengharapan, hidup kepastian untuk melakukan apa yang Tuhan buat sebuah karya buat kita. 1 Petrus 9 sama-sama. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Memberitakan, menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan melalui kehidupan kita. Saudara, ini menjadi sebuah tugas penting, panggilan penting buat kita dalam seluruh kehidupan gereja. Kita sebagai terang yang disebutkan oleh Allah. Saya mau lanjut begini, kamu adalah terang. Itu berarti apa saudara?
Sebuah karya sempurna yang sudah Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Karya sempurna. Bahwa Tuhan dengan segala kerelaan mau menempuh jalan siksa, jalan penderitaan hingga kematian supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Penebusan melalui jalan penderitaan menunjukkan sebuah nilai diri yang tidak terhingga. Nilai diri yang tidak terhingga. Saya tadi pagi lupa nama Elon Musk, Mark Zuckerberg, satu lagi siapa itu? Itu orang kaya di dunia kan? Jack Ma, orang paling kaya di dunia. Berapa nominal kekayaannya? Berapa triliun dolar ya? Boleh kita sebut triliun dolar? Artinya kan masih ada jumlah nominalnya. Seberapa kaya pun ada jumlah nominalnya. Tetapi berapa harga kita ditebus Tuhan? Mau kita sebut nominal berapa? Tidak ada nominalnya. Tak bisa dibuat nominalnya. Diri saya, Bapak Ibu, hidup kita tidak ada nominal. Kalau kekayaan dunia punya nominal, tapi kalau kita tidak. Maka kita tidak bisa dibeli dengan apapun yang dibuat oleh dunia. Seberapa berharga diri saya, saudara? Seberapa berharga diri kita? Setara dengan nyawa Tuhan. Disadari keberhargaan itu? Demi saya, demi saudara, demi kita, Tuhan rela mati. Demi saya, demi saudara, demi setiap kita, Yesus rela mati. Siapa saya? Siapa Bapak Ibu? Orang hebat? Ada banyak orang yang lebih hebat dari kita. Orang yang seperti apa kita? Orang jenius. Lebih banyak orang yang lebih jenius dari kita. Tetapi kenapa Yesus rela mati demi saudara? Tetapi Yesus rela mati demi kita. Tetapi kenapa Yesus rela mati demi saya, demi Bapak Ibu, demi apa? Demi diri kita. Kita ini orang berdosa, kita penuh dosa. Tapi pernah terpikir nilai diri kita? Darahnya. Maka jangan buat diri kita menjadi murahan hanya karena hal-hal duniawi. Maka jangan gadaikan kekayaan kita, kepemilikan Kristus atas kita hanya karena apa? Pasangan yang tak seiman, jabatan, oleh karena pergaulan, oleh karena kesenangan sesaat. Maka terlalu banyak orang-orang yang terjebak dan terjerat oleh karena apa? Pergaulan yang buruk. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang menjual imannya, menjual Tuhan. Judas masih muncul kemudian dengan mengatakan, aku tidak kenal dia. Aku menjual sekian dengan berbagai hal. Betapa bisa bayangkan saudara, dia mati demi kita. Membawa kita daripada kebinasaan kepada hidup. Lalu memberikan kita sebuah nilai diri yang luar biasa. Lalu pernahkah kita sadar? Pernahkah kita berpikir bahwa begitu berharganya lah hidup kita? Begitu mahalnya kita dijadikan oleh Allah? Begitu ajaibnya Tuhan memberkati kita. Harga yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Harga yang tidak dapat disamakan dengan kepemilikan apapun. Saudara ditebus oleh Tuhan. Mengubah hidup menjadi hidup yang berkenan kepada Allah. Mengubah hidup menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Mengubah hidup menjadi hidup yang memuliakan Allah. Saudara, kita boleh tunduk kepala sejenak sambil merenungkan begini. Siapa aku sehingga Yesus harus mati demi aku? Apakah aku sudah orang benar? Apakah aku sudah orang yang layak menerimanya? Apakah orang yang sudah pantas menerima semua pengorbanan itu? Para pemuda remaja secara khusus di Bethlehem ini. Bagaimana engkau menyadari keberhargaan dirimu di sepanjang hidupmu yang bisa engkau nyatakan dalam perkataan, perbuatan, sikap, dan dalam pergaulan? Apakah sudah setimpal yang kau dapat dengan yang engkau beri kepada dia?
Tuhan membuatmu beralih dari kegelapan kepada terang. Lalu bagaimana engkau bisa menjadi saksi di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat dimanapun jika kamu tidak hidup dalam kebenaran.